Tuhannya Yesus. Oke. Bukan Tuhannya Yesus, Bapak Yesus. Oke. Bapaknya itu kan Tuhanku. Arti kata Bapak itu kan sembahan. Kamu lihat dalam konteks perjanjian lama, Bapak itu bukan artinya dia adalah anak kandung Tuhan, tidak. Karena Tuhan dalam perjanjian lama itu menganalogikan hubungannya dengan umatnya seperti bapak dan anak, bukan berarti mereka bapak anak beneran. Israel kan juga anak Tuhan, anak sulung, bukan berarti Israel Tapi itu kalau adalah dibilang Tuhan. dia anak tunggal Allah, dia Ya kan ampun, dikatakan anak tunggal Allah. bang, kalau Anda nggak paham teologi Kristen nggak apa-apa, tapi jangan saya Anda ajarin yang keliru. Saya tanya lagi nih, nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus Anda tahu nggak? Allah Bapa, Bapaknya Allah Bapa. Sejak kapan lah pula nama Tuhan Bapa? Saya tanya, nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus Anda tahu nggak? Allah, nggak tahu aku kan. Kalau namanya aku nggak tahu aku namanya Kak. Nah, menurut Anda Yesus tahu nggak nama Tuhannya siapa? Nggak tahu aku Kak, nggak tahu aku. Yaudah, kalau Anda tidak tahu jangan banyak mengklaim. Dari tadi kan sudah saya batasi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini nih. Coba gimana? Oke, kita nyanyi ya. Tak kan, minta gift-giftnya. Kok pokoknya besoknya pergi masjid. jadi Kristen itu katanya rata-rata menipu orang-orang Kristen untuk minta-minta gift. Makanya si Lina itu kecewa, udah minta-minta gift terus perginya itu ke salon kayak gitu. Jadi dia tuh gini loh, Uni, kecewanya tuh kayak orang-orang Kristen nih ya, contohnya apologet oten nih, dia itu mengatas nama atau menipu kekristenan ini untuk kepentingan pribadi. Contohnya ini kayak gini kata si Lina nih. Jadi kayak dia tuh didoktrin gitulah untuk. Oke, kita nyanyi ya. Tak kan, minta gift-giftnya. Kok pokoknya besoknya pergi masjid. Jadi dia kecewa. Ternyata mereka itu kayak menipu orang-orang
di TikTok ini menipu Islam, menipu Kristen untuk kepentingan pribadinya gitu, minta gift agar orang Kristen nge-gift dia. Setelah dapat gift itu atau dapat uang itu, dia perginya ke salon buat kuku, buat muka gitu, bukan buat melayani Tuhan. Alasannya untuk melayani Tuhan, pembaptisan, untuk apa itu, pelayanan. Nah, seperti itulah, kecewa ya. Silakan Bang Kristen. Halo Kak, selamat siang Kak, selamat siang. Ya, Selamat sore siang. Kak, selamat sore ya. Ya, selamat sore Bang Kristen. Bang, bentar dulu ya Bang Kristen. Bang Yesua, ada yang mau disampaikan lagi Bang? Udah. Terima kasih, turunin aja. Irma izin turunin ya Bang ya. Ada Unirif. Oke, ya. Ya, Bang. Ya, Makasih Assalamualaikum banget ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya Oten nangis Bang, nanti dibilangnya kita keroyokan gitu. Silahkan Bang Kristen, mau nanggapi tema kah? Mau ngomong sama Unirifa kah? Atau sama Irma, silahkan. Kalau aku Kak sebenarnya mau bertanya sama Kak Unirifa, karena Kak Unirifa kan udah lama dia di apologet lah, udah lama lah. Bang, boleh bertanya ke saya tentang agama Islam, boleh bertanya pandangan saya terhadap Kristen, itu boleh. Oh, boleh Atau Kak ya. bertanya tentang konteks perjalanan dialektika antara apologet 1 apologet 2 itu juga boleh. Ya, siap Kak. Jadi yang mau saya tanya ini begini Kak. Tapi kan nggak tahu lah kan aku kan ini kan baru orang awam lah Kak, baru 3 bulan lah belajar ya kan. Abang bisa on cam Bang? Yang membuat kaget. On cam. Tapi kalau abang cuman bertanya saja nggak apa-apa, nggak on cam. Tapi kalau bisa on cam, kenapa? Kadang gini Bang, diskusi kita ini kan tentang agama ya, sangat sensitif. Terkadang kita sudah on cam saja, sudah pakai data aja, masih bisa dituduh menghujat gitu. Jadi kalau abang bisa on cam itu lebih baik lagi. Tapi saya termasuk orang yang standarnya itu tidak terlalu tinggi. Maksudnya saya izinkan Kristen asal dia bertanya saja itu enggak apa-apa, enggak on cam, asal nggak menjelaskan gitu. Iya. Cuman kalau abang bisa on cam lebih bagus. Kalau on cam kayaknya ini belum bisa nih Kak. Oh, belum ada followernya, belum banyak abang ini kayaknya. Yaudah abang nanya aja boleh. Kalau nggak diturunin aja kalau nggak Kak. Nggak apa-apa, nanya aja. Tapi tanya aja ya Bang ya. Oke, siap, Abang Kak, saya siap, kasih Kak. kesempatan bertanya saja. Silakan. Satu pertanyaan aja baru diturunkan. 1001 pertanyaan boleh, nggak apa-apa. 1001 pertanyaan boleh. Kalau saya dengar, mudah-mudahan abang ini buka. Tapi kalau udah menghujat nanti kita turunkan ya. Kenapa yang lain itu kita paksa untuk buka kamera? Karena ada kekhawatiran mereka menghujat. Kalau abang ini misalkannya baru kali ini bertanya, nggak apa-apa. Masih kami kasih kesempatan. Silakan. Oke, siap. Aku pokoknya nanyanya Alkitab aja Kak. Aku kan kepingin Boleh. Oke, siap. Boleh Bang. Jadi begini Kak, di Yohanes 17 ayat 3 Kak. Jadi di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di sini Yesus mengatakan Kak, Allah yang benar. Artinya Kak, Yesus ini memperkenalkan kepada umat Kristen, inilah Allah yang benar, begitu Kak. Maksud saya di sini Kak, apakah ada Allah-Allah yang berhala, begitu Kak? Karena di sini Yesus mengatakan, inilah Allah yang benar, inilah hidup yang kekal itu, inilah Allah yang benar satu-satunya, hanya satu Kak. Iya. Maka pertanyaan abang, apakah ada Tuhan yang berhala? Ada, karena Tuhan itu artinya sembahan. Ya, sembahan itu banyak. Sembahan itu banyak. Saya tidak kenal kata Allah ya. Izin saya koreksi dulu. Kata Allah itu sebenarnya kata yang tidak pernah ada. Kalau abang cross check di KBBI itu kata Allah artinya tewas atau kalah. Dalam bahasa Padang Allah itu artinya sudah selesai.
Tidak ada makna kata di KBBI kata Allah sama dengan sembahan, adanya Tuhan. Nah, dalam bahasa Aramaik yang adanya adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani adanya adalah Eloah, singular dari kata Elohim. Ya. Dalam bahasa Arab adanya ilah. Ya. Kata ilah, Allah dan Eloah artinya itu adalah sembahan. Nah, kalau kita lihat Krishna sembahan, betul. Siddhartha Gautama sembahan, oke. Yesus sembahan, iya. Tapi kalau dalam perspektif Islam, la ilaha illallah, tiada sembahan selain Allah. Maka ketika sudah masuk Islam, segala sembahan dinafikan, karena sembahan yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sembahan itu banyak, betul. Penyembah Molok itu sembahan tidak? Yes, karena disembah. Baal sembahan tidak? Yes. Tapi Baal dan Molok bukan sembahan benar, tapi sembahan salah dan keliru. Dalam perspektif Islam, sembahan benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya, jadi begini ya Kak ya. Jadi maksudnya begini Kak. Berarti Allah yang diperkenalkan Yesus kepada di dalam Alkitab ini, itulah satu-satunya Allah yang benar ya Kak ya? Sepakat. Bukan cuman Yesus. Saya nggak pakai kata Allah lagi, yaitu saya nanti membenarkan nanti. Sembahan benar yang diperkenalkan Musa adalah sembahan benar yang diperkenalkan Abraham, adalah sembahan benar yang diperkenalkan oleh Yesus, dan sembahan benar yang diperkenalkan Nabi Muhammad. Nabinya yang banyak. Enggak, tunggu dulu Kak. Maksud begini itu Kak. jawaban saya, Bang. Ya, maaf dulu Kak ya. Kan begini Kak. Kan kalau agama Islam kan dia kan melalui Muhammad, ya kan gitu ya Kak ya. Nabi baginda Muhammad begitu ya Kak ya. Betul. Jadi kalau kami ini Kak, yang memperkenalkan Allah yang satu-satunya yang benar ini adalah Yesus sendiri. Itu. Betul. Jadi Betul. kami meyakini Allah yang diperkenalkan Yesus itulah yang benar. Jadi Iya, kalau betul. Allah yang Saya sepakat. dikatakan Muhammad itu berbeda Kak. Oke, apa perbedaan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dengan Tuhan yang disembah Yesus? Karena begini Kak, ini Bentar, Bang. perkataan Yesus langsung. Jangan Bang, tolong diskusi itu mengalir ya. Ya. Kalau kita itu diskusinya random begitu Bang, kan Abang menanggapi perkataan saya menanggapi perkataan Abang. Perkataan saya yang Abang tanggapi adalah ketika saya katakan sembahan yang disampaikan Nabi Muhammad dan Yesus itu sama. Saya bisa membuktikan. Sebentar, Ya. jangan loh dulu. Ya, Jangan loh dulu. siap, Itu kan siap. klaim. Siap, Klaimnya siap. nanti saya buktikan. Nah, maka masuk kita di ranah perang argumen. Abang bilang sembahan Nabi Muhammad dengan sembahan Yesus itu beda. Mari kita tunjukkan perbedaannya. Saya akan tunjukkan persamaannya. Pertama, sembahan yang disembah oleh Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama satu. Ya. Sembahannya Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama tidak dapat dilihat. Sembahannya Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama tidak bisa mati, tidak menyamar jadi orang, bukan tiga. Sembahannya yang disembah oleh Yesus dan Nabi Muhammad adalah sembahan pencipta alam semesta, yang tidak menyamar jadi orang, yang tidak mati dan bangkit dari ketiga, yang tidak ada satupun manusia bisa melihat dapat hidup, dan tidak ada satupun yang pernah mendengarkan suaranya, karena memang manusia tidak dapat melihat dia. Maka Ya, sama konteksnya secara hakikat atau esensi. Sekarang saya tanya, apa perbedaan Tuhannya Yesus dengan Tuhan Nabi Muhammad? Silakan. Oke, begini Kak ya. Jadi yang saya maksud di sini Kak, antara Islam dan Kristen Kak, dia sama-sama menggunakan kata Allah. Yang Enggak Bang, beda. Kristen tidak Ya. kenal kata Allah. Kristen itu kenalnya kata theos dan kurios, dan itu bukan tema diskusi kita yang mengalir. Tolong mengalir diskusi kita, jangan tersendat jadi macet. Oh, Tadi berarti- Abang sudah berarti gini, mengatakan, Bang, astagfirullahaladzim. Abang Ya, bilang silakan. tadi apa? Bahwa sembahannya Yesus dengan sembahannya Nabi Muhammad berbeda. Apa perbedaannya biar kita sepakati? Heeh. Saya akan sepakat kalau sembahannya Yesus dan Nabi Muhammad berbeda kalau Abang bisa buktikan. Apa perbedaannya? Silakan. Jadi maksud saya tadi begini loh Kak.
di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini mengatakan hanya ada satu Allah yang benar, kata Yesus. Bang, Kata jangankan Yesus abangku, Musa, Abraham, Yahudi, semua orang tahu kalau Tuhan yang benar cuma satu. Hanya Ya. orang gila yang bilang Tuhan tuh dua. Dan Apalagi yang bilang dua tapi satu. Dengar Oke, baik-baik. Saya siapa? tidak mau saya ini tidak mau mengeraskan suara, tapi terkadang saya harus keraskan suara karena saya menganggap lawan diskusi saya nggak mendengarkan ucapan saya karena kayak nggak ditanggapin gitu loh. Kan Ya. saya bilang dari tadi, yang namanya orang beragama, apalagi agamanya samawi, itu tidak pernah mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Musa Tuhannya satu, Abraham Tuhannya satu. Jangan Enggak, bilang Kak. Musa Tuhannya satu, Abraham Tuhannya satu, Yesus Tuhannya satu, Tuhan jadi tiga, bang. Kita fokus ke Allah dulu, Semua Kak. Kita para fokus ke bentar Allah dulu, satu la aja, ilaha Kak. illallah. Ini Ya, kita ngerti gak fokus sih ke abang Allah dulu, diskusi? Kak. Ya, Kak. Saya coba tidak dulu kenal kita- Allah, bang. Ya, Saya coba tidak dulu. kenal Allah, bang. Ya, Allah ya, ya. itu tidak pernah ada, bang. Coba abang cari tahu. Kata Allah, di mana ada kata Allah dalam kamus yang artinya sembahan? Coba tunjukkan ke saya. Saya nggak kenal kata Allah. Yesus nggak kenal kata Allah. Yesus nggak pernah sebut-sebut kata Allah loh. Yesus itu panggilannya apa kepada Tuhannya? Father, Papa. Ya, nggak ada kata Allah. Tolong Iya. bang, diskusi sesuai konteks, jangan bikin-bikin sendiri, nanti kita jadi ambigu. Nah, sekarang saya akan menyepakati dengan abang. Kalau saya katakan nanti akui betul abangku, Tuhannya Yesus dengan Tuhan Nabi Muhammad berbeda ya. Tapi syaratnya abang buktikan apa perbedaan Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Silakan, satu saja. Kita sepakat nanti. Oke, jadi begini ya, Kak ya. Jadi waktu Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, di situ bahwa menunjukkan bahwa apa yang disembah Musa, apa yang disembah Elia itu sama dengan yang Bang, disembah oleh fokus diskusi kita, bang. Fokus diskusi kita. Pertanyaan saya dijawab. Ya. Kalau abang membuat sebuah klaim, Tuhannya Yesus, Elia, Musa, dan Tuhan Nabi Muhammad beda, tunjukkan perbedaannya. Saya tadi mengklaim Tuhan mereka sama. Saya buktikan, tunjukkan. Pertama, Tuhannya sama-sama satu. Kedua, Tuhannya sama-sama tak terlihat. Ketiga, Tuhannya sama-sama bukan roh, bukan orang. Yang keempat, Tuhannya sama-sama ndak bisa mati. Yang kelima, Tuhannya sama-sama ndak pernah nyamar jadi orang. Itu alasan saya mengatakan Tuhan mereka sama. Yang saya tanya adalah statement abang yang tidak sama dengan saya. Abang mengatakan Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhan para nabi itu berbeda, maka tunjukkan di mana letak perbedaannya. Contoh, oh Rifa, kalau Tuhannya Yesus itu suka gini-gini, kalau Tuhannya Islam kan enggak. Oh, berarti kita beda, bang. Berarti saya akui Tuhannya Yesus beda dengan Tuhan Nabi Muhammad. Coba tunjukkan kepada saya apa perbedaan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kalau yang itu, Kak, memang aku, Kak, belum tahu aku apa perbedaannya, Kak. Itu aja, Kak. Kalau begitu berhenti Ya. berhenti Ya. mengatakan Tuhannya Nabi Muhammad dengan Yesus berbeda, karena itu klaim pribadi yang tak terbuktikan, bisa dikatakan sebagai klaim keliru. Bukan. Sekarang bukan lanjut begitu. pertanyaan, Jadi, bang. yang Duh, saya maksud tadi begini bang, loh, Kak. diskusi itu begini loh, bang. Diskusi itu bukan memaksakan pendapat kita ke orang lain, tapi menggali pendapat orang lain dengan bukti-bukti. Kalau cuma sekedar bicara tanpa bukti, itu namanya adalah klaim pribadi, nggak perlu diucapkan di sini. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Abang kesini kan naik tadi saya kasih kesempatan bertanya toh. Abang Ya. bertanya, saya menjawab. Jangan sekali-sekali membuat pernyataan depan saya, karena saya orang yang terbiasa menuntut tanggung jawab dari klaim. Contoh, abang bilang, saya ini baik loh nih, saya minta mana bukti abang baik? Kalau cuman saya baik, ngapain bang kita bilang begitu? Saya benar loh agama saya. Bang, kalau cuma sekedar ngomong kami benar nggak perlu kami belajar, bang. Saya ini belajar selama ini bukan untuk menyatakan Islam itu benar, bukan, tapi membuktikan kalau Islam itu benar. Itu
itu, Bang. Kalau cuman sekedar bilang saya baik, saya benar, itu nggak usah, Bang, belajar, Bang, tinggal ngomong doang, Bang. Orang gila juga bisa bilang saya baik, saya baik, saya baik. Kita ini diskusi. Diskusi itu poinnya adalah literatur dan fakta. Apa faktanya? Faktanya Tuhannya Yesus tidak dapat dilihat. Faktanya Tuhannya Yesus tak ada yang dengarkan suaranya. Faktanya Tuhannya Yesus itu satu-satunya. Faktanya Tuhannya Yesus tidak sama dengan Tuhannya Kristen. Itu fakta. Kok bisa Unrifa bilang begitu? Tanya aja sama orang Kristen. Kristen, Tuhanmu siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tanya Yesus, siapa Tuhannya satu-satunya? Hanya Bapa yang di surga. Beda. Itu loh. Jadi kalau kita membuat sebuah pernyataan, wajib tanggung jawab. Kalau enggak, jangan diucapkan. Imani aja sendiri, nggak masalah. Kalau saya enggak, saya apabila membuat sebuah statement, contoh, Kristen Tuhannya terkutuk. Dalilnya mana? Galatia pasal 3 ayat 13. Berarti Yesus terkutuk dong. Menurut kalian, bukan menurut kami. Berarti Mbak Rifa percaya Tuhannya Yesus terkutuk. Loh, Tuhan yang terkutuk itu Tuhan Kristen, bukan Tuhannya Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengakui Tuhannya terkutuk. Itu namanya diskusi. Kita memberikan sudut pandang menggunakan pikiran rasional, literasi yang ada untuk mendukung argumen kita. Saya punya 5 bukti, 5 alasan menyatakan sembahannya Yesus dan Allah sama. Nah, abang nggak ada bukti, berarti gagal itu ucapan. Jangan diulangi lagi, nanti saya tuntut bukti. Sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya saja. Silakan, jangan berpolemik dari ketidaktahuan, Bang. Tunggu dulu, Kak. Maksud begini loh, Kak. Maksudnya begini. Di 1 Tawarik 16 ayat 26 ada itu, Kak. Di 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Makanya ini Yesus mengenalkan satu-satunya Allah yang benar, ini dia. Itu maksudnya, Kak. Bang, Berarti artinya abang sedang kami bicara kami Tuhan. ini- Bentar, apa urusan Tawarik dengan Yesus, Bang? Tawarik itu adalah lembaran-lembaran kitab yang terkanon dalam kitabnya orang Yahudi. Yesus baca Tawarik nggak? Urusan Yesus dengan Tawarik apa? Tawarik muncul kapan? Yesusnya muncul kemudian. Jangan katakan bahwa Yesus ngajarin kitab Tawarik, Bang. Kalau memang iya, buktikan. Yesus itu membawa ajaran dari Bapaknya, yaitu Tuhan yang benar. Kenapa dia panggil Bapa? Karena tertulis dalam kitab Yunani dia memanggil Bapa Tuhannya. Apakah itu panggilan yang benar? Kalau kalian katakan benar, berarti Tuhan kalian Bapak-Bapak. Kami tidak percaya dengan itu. Kenapa? Karena probabilitas salah tafsir, salah terjemahan di kitab kalian itu luas sekali. Nanti kita bahas itu. Sekarang saya tanya, apa urusan Tuhannya Yesus dengan Tuhan di Tawarik, Bang? Kalau abang seperti itu, nanti saya bawa kitab Daniel. Dalam kitab Daniel ya, dikatakan Tuhannya itu lansia, duduk di atas kursi roda. Apakah Tuhan Yesus begitu? Apakah Yesus memperkenalkan Tuhan yang duduk di kursi dengan rambut putih, dengan bentuk tua? Silakan abang jawab. Karena Yesus mengatakan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Tapi Tuhan dalam kitab Daniel itu sudah lansia, duduk di kursi roda. Artinya apa? Abang kalau bicara kitab yang terkanon, lihat konteks ayatnya. Ini yang ngarang siapa? Karena apa? Kami umat Islam tidak mengatakan seluruh kitab di perjanjian lama dan perjanjian baru itu terkorelasi bagi kami. Karena bagi kami, kalau kami ingin membahas ayat itu, kami lihat kitabnya yang mau kami bahas satu persatu. Mari kita bahas gitu loh. Kita kembali ke poinnya. Yesus itu memperkenalkan Tuhan yang benar, sepakat. Nabi Muhammad juga memperkenalkan Tuhan yang benar. Kalau abang bilang Tuhan kami yang diperkenalkan Nabi Muhammad nggak benar, itu hak kalian Kristen. Tapi ketika kami mengatakan Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah Tuhan kami, itu hak kami juga. Sekarang karena sama-sama kita berhak, mari kita adu argumen saja. Mana yang lebih berpihak dalilnya, saya atau Anda? Kan begitu. Silakan. Oke, Kak. Aku Kak, kalau berdebat sama Kakak, aku udah jelas kalah aku, Kak. Aku ini kan sebenarnya kan baru belajar ini, Kak. Nggak tahu aku. Cumanya kalau Kakak kan udah lama lah.
udah lama mendalami itu kan ya. Kalau aku berdebat udah jelas kalah sama kakak. Cumanya tadi kan memang aku ini kepingin tahu aja yang itu aja tadi kak ya. Makasih kak ya, aku turun dulu ya kak. Oke, Kak, Ya, Kak. jadi saudara-saudara Kristen, bentar bang sebelum bang turun. Kami ini umat Islam bang. Kami bukan hanya diperintahkan untuk kritis terhadap argumen orang lain, tapi kami diperintahkan bertanggung jawab dengan argumen kami. Artinya kalau kami bicara tanpa dasar, kami berdosa. Kami dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan kami. Maka saya bicara itu ada konteks. Contoh, kalau kita bicara Tuhan dalam perspektif kitab Daniel, itu bukannya Allah bang, karena Allah bukan orang tua yang duduk di atas kursi roda. Kalau bicara dalam konteks Tuhan dalam kitab beberapa kitab yang mengatakan mengerang seperti orang mengandung, itu nggak ada dalam Islam. Tapi kita bicara Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu sama seperti yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Dalam hal apa kesamaannya? Pertama, sama-sama satu, sama-sama pencipta. Nah, tidak mungkin Tuhan itu ada dua bang, sama-sama benar. Nah, maka kami menyatakan sebenarnya Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Nabi Muhammad itu sama dalam esensi ketuhanannya, bukan Iya, sama dalam. maksudku tadi seperti itu kak. Maksudku begini tadi kak. Sebenarnya tadi kan Yesus itu mengatakan hanya ada satu Allah yang benar, yaitu yang ditunjuknya. Inilah Allah yang benar itu. Hanya satu katanya. Betul, sepakat. Yesus mengajarkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar. Lalu masalahnya apa? Jadi berarti begini kak. Kalau hanya satu Allah yang benar, berarti Allah yang lain-lain itu bagaimana? Bang, tidak ada sembahan benar kecuali satu, maka yang lain itu bukan sembahan benar. Ya, contoh sembahan Kristen, Yesus sembahan kalian itu bukan sembahan benar, karena Yesus mengajarkan sembahan benar itu cuma satu. Siapa? Dia yang tak terhampiri, yang tak terlihat, pencipta alam semesta. Maka pernahkah Yesus merujuk kepada satu entitas? Tidak. Karena Tuhan yang diperkenalkan Yesus bukan berhala. Nah, sementara kalian beda. Kalian mengatakan Tuhan yang kalian sembah pencipta, tapi kalian rujuk kepada patung, rujuk kepada manusia yang bernama Yesus, rujuk kepada roh merpati yang bukan Tuhan itu sendiri. Maka Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar, kalian menyalahpahami Tuhan itu. Ya, saya mengikuti Yesus. Dari mana kita tahu saya mengikuti Yesus? Sama Tuhan saya sama Tuhannya Yesus kok. Tanya Yesus, Sus, Tuhanmu berapa? Satu. Rifa, Tuhanmu berapa? Satu. Rifa, Tuhanmu bisa dilihat? Tidak. Yesus, Tuhanmu bisa dilihat? Tidak. Rifa, kau menyembah kepada pencipta alam semesta? Iya. Yesus juga? Iya. Berarti kami sama-sama begini kak, menyembah apakah kepada. Allah kakak itu nggak dari Mekah? Bentar. Dari Mekah dia kak? Apakah Allah kakak nggak dari Mekah? Jangankan dari Mekah, Tuhan saya itu bukan Tuhan yang berasal, karena dia adalah al-awal wal akhir. Bang, bodoh sekali saya menyembah Tuhan lokal bang. Saya kalau nyembah Tuhan yang berasal dari satu daerah, ngapain yang dari Mekah bang? Mending yang dari Padang bang, saya sembah bang. Kalau goblok begitu bang, goblok lah saya nyembah Tuhan yang berasal. Itu orang goblok yang nyembah Tuhan yang berpunya bang, Tuhan yang bergender aja kita goblok rasanya, apalagi Tuhan yang berkota bang. Tuhan kita nggak punya kota bang, karena kota dan alam semesta ini punya Tuhan kita. Sejak kapan Tuhan kita dari Mekah? Yang bilang Tuhan kita dari Mekah, goblok lah kita bang. Saya sama Irma bakalan jadi ateis kalau punya Tuhan yang ada kotanya bang. Ngapain kami sembah Tuhan yang dari Mekah? Mending kami sembah Tuhan yang dari Padang lah bang, dari Sumatera Barat lah. Kalau ada kayak gitu, kan goblok namanya itu. Bang, jangan menyalahpahami Quran kami, lalu kesalahpahaman itu dijadikan landasan untuk mengklaim sesuatu yang tidak jelas. Tidak pernah satupun sebodoh-bodohnya orang Islam mengatakan Tuhannya dari Mekah, tuh nggak ada. Yang dari Mekah itu nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zahir, batin, dan juga dialah awal, dialah akhir. Maksudnya apa? Dia yang mengawali segala sesuatu dan dia juga yang mengakhiri segala sesuatu. Itu hak dia. Jadi Allah Tuhan kami itu bukan Tuhan yang berasal. Mohon maaf, kalau Tuhan yang maaf ya, secara fakta nih ya, kalau Tuhan lokal itu cuma Yesus. Hanya Yesus lah Tuhan satu-satunya yang etnisnya Yahudi, tinggalnya di Yerusalem. Masih mending Sai Baba, masih bisa keliling dunia. Yesus nggak pernah keliling dunia. Masih mending Paulus, sudah beretnis, berkota pula, di situ-situ aja pula letaknya, nggak kemana-mana. Ini makanya kami tidak mau nyembah Tuhan beretnis. Ini kenapa kami nggak mau nyembah Tuhan yang tinggal di tempat di satu kota.
Aduh, Allah nggak pernah kemana-mana tinggal di satu. kakak ini. Kemana-mana. Abang itu menyalahpahami Quran kami. Makanya saya tuntut gini deh. Saya dari tadi udah kasih kesempatan Anda buka kamera untuk bertanggung jawab. Sekarang saya minta tanggung jawab kepada Anda. Tunjukkan di mana di dalam Quran dikatakan Allah itu dari negeri Mekah. Silakan. Enggak, jadi kan begini kak, aku kan tahunya kan karena kan Bang, tahu nggak alasan kenapa kami selalu minta orang Kristen itu buka kamera? Karena ketika Kristen itu di awal sok baik depan kami, ketika ketampar dengan kitabnya, ketika terbukti dia salah paham, ujung-ujungnya nanti menghujat, Bang. Walaupun mereka akui itu bukan Kalau penghujatan. aku nggak mau. Nah makanya kalau abang tidak mau penghujat, di mana dikatakan Tuhan kami itu berasal dari Mekah? Coba, itu penghujatan loh. Mengatakan Allah berasal dari Mekah itu penghujatan besar loh. Enggak, Karena jadi sebodoh-bodohnya orang Islam tidak ada yang mengakui bahwa Tuhan itu berasal dari satu negara tertentu. Bodoh kami, Bang. Oke. Goblok kami kalau gitu. Kalau berarti aku salah ya kayak oke nggak apa-apa. Ya salah lah. Aku salah. Salah lah, masa Oke. Tuhan berasal dari negara Oke. tertentu. Tuhan yang berasal dari negara tertentu itu Tuhan goblok menurut kami. Kenapa? Karena dia membawa kerasisan. Bayangkan ya, kalau ada Tuhan berasal dari satu suku, nanti satu suku itu bisa sombong. Suku saya sesuku loh sama Tuhan, kalian kan orang Minang. Rendah yang nggak sesuku dengan Tuhan. Kami loh satu suku. Orang yang bisa sombong di dunia ini cuma Yahudi. Kenapa? Karena hanya mereka yang satu suku dengan Tuhannya Kristen. NPD mereka nanti. Makanya goblok Tuhan kalau dia jadikan dirinya sesuku dengan orang lain. Kenapa? Dia hanya akan menimbulkan pertikaian dan perpecahan ke dunia. Irilah orang-orang yang nggak satu suku dengan Tuhan itu. Enggak Makanya saya iri, bilang Kak. tidak Kalau itu mungkin enggak iri. Allah loh kok nggak iri? Kalau tidak iri kenapa itu Yahudi mati 6 juta jiwa di Jerman itu? Kenapa Kalau itu? bukan karena ada etnis Tuhan dari Yahudi, tidak mungkin Hitler dan Nazi menghabisi 6 juta jiwa Yahudi. Enggak, gini aja lah kak. Aku kalau membahas itu aku turun aja lah kak, karena memang itu udah kemana-mana itu kak. Makanya Bang tadi itu jangan membuat klaim berkali-kali dibilang jangan membuat klaim, malah bikin klaim tentang Quran lagi dibilang Tuhan kami dari Arab dari Mekah, itu kan klaim fitnah itu. Kan saya bilang abang bertanya saja Bang. Oke, ya. Aku bertanya ya kayak aku bertanya. Ah, Kak. dari tadi kayak bertanya aja. Jadi Silakan. tadi maaf ya kak, tapi maaf ya kak ya. Jadi Allah kakak ini sebenarnya berasal ya, maksudnya itu asal usulnya itu gimana itu kak? Maksudnya gimana itu ya? Allah tidak berasal usul Bang, karena dia adalah Tuhan. Mana Bang, seateis-ateisnya ateis Bang ya. Bahkan mereka percaya ada yang namanya prima causa, walaupun mereka nggak percaya Tuhan loh. Ini pertanyaan ini kocak ya. Kalau ada Tuhan yang berawal Bang, kami nggak mau nyembah Tuhan itu. Kalau dia bisa berawal, ada kemungkinan dia bisa berakhir. Oh gitu ya. Ya, jadi Tuhan kami ini adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu, prima causa. Seateis-ateisnya ateis pun percaya alam semesta ini berasal dari sesuatu yang tak berawal, walaupun mereka nggak mau sebut itu dengan Tuhan. Karena kita diberitahukan oleh para nabi bahwa prima causa itu dipanggil dengan istilah Tuhan, makanya kita percaya Tuhan. Apalagi kami dikasih tahu namanya adalah Allah. Gitu loh Bang. Kalau seandainya Allah berasal dari segala sesuatu, kenapa saya nggak nyembah asalnya aja? Misal nih, kalau Tuhan saya itu berasal dari seorang perempuan, saya ogah nyembah dia, saya mau nyembah perempuan yang melahirkan dia aja Bang. Kenapa? Tentu perempuan yang menjadi asalnya itu lebih hebat daripada dia. Kan Secara waktu aja dia lebih hebat. Loh, saya lagi ngajak abang berpikir bahwa kalau seandainya ada umat Islam yang mengakui Tuhan kami berasal, maka kami tidak akan menyembah yang asal itu. Kami tidak akan menyembah yang berasal, kami akan menyembah yang menjadi asal. Contoh, kalau seandainya Tuhan kami dilahirkan perempuan, kami nggak menyembah yang dilahirkan, kami mau menyembah yang melahirkan. Kenapa? Otoritasnya secara ilmiah dan alamiah lebih tinggi yang melahirkan daripada yang dilahirkan. Kenapa? Tunggu dulu kak. Bentar dulu. Kenapa? Ini saya sampaikan dulu. Kenapa? Karena tanpa yang melahirkan, yang dilahirkan tidak ada. Masa Tuhan begitu? Jadi Maka kak, begini, Allah adalah sumber segala sesuatu, tak dilahirkan, tak dihadirkan, tak diciptakan, karena dialah yang menciptakan menjadi asbab orang bisa melahirkan, dan dialah asal dari segala sesuatu. Dalam istilah ilmiah filsafatnya adalah prima causa atau causa prima. Oke, jadi begini kak, ada nggak dikatakan Nabi Muhammad itu kalau Allah itu adalah
Tuhan yang apa gitu, Tuhan yang benar. Coba dulu Kak. Adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tiada sembahan selain saya katanya. Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Tuh. Berarti gini Kak, berarti artinya kita ini nggak ada salah kan, cumanya nanti aja terakhir. Kok nggak ada salah? Penentunya kan. Yang tidak ada Siapa salah yang itu benar, adalah nanti lah, Yesus. Kak. Salah Bang, saya nggak mau Nggak, terima nanti lah, itu. Kak, yang benar, Kak. Bang, itu nanti itu kita nggak usah bahas nanti itu Bang. Statement Abang saya nggak mau terima. Kita ini nggak ada salah. Siapa bilang? Abang salah. Karena apa? Aku pula Yang tidak lagi salah salah. Yesus. Loh, yaudah saya tanya. Menurut Yesus Tuhannya siapa? Menurut Yesus Kak, Allah yang benar itu adalah satu-satunya Allah yang benar, Bapaknya. Itu dia Kak. Oke. Jadi kalau Siapa menurut- nama menurut- Bapak? kalau menurut Sebentar. Nabi Muhammad, Siapa Allah nama yang satu-satunya Bapak? yang benar ya Allah orang kakak. Iya. Berarti ini ada Siapa nama Bapak menurut Yesus? dua. Nama bapaknya aku nggak tahu aku Kak. Kalau itu belum tahu aku itu Kak. Maka Anda salah. Nggak mungkin Yesus nggak tahu nama Bapaknya. Yang tidak tahu nama Bapaknya Yesus Anda. Jadi Anda Ya, jangan ngaku betul. benar. Yesus betul, aku benar nggak tahu. karena pasti dia tahu nama Bapaknya. Tapi Anda salah karena Anda nggak tahu siapa nama Tuhan itu. Anda nggak tahu. Kenapa? betul, aku nggak tahu, Bukan aku nggak tahu. Yesus nggak memberitahu, tapi pemberitahuan Yesus tentang siapa Tuhan itu sudah tidak ada lagi datanya. Yang ada adalah data yang mengklaim Yesus memberitakan Tuhan yang benar tanpa ada kejelasan. Namanya Bible, karena memang Bible tidak jelas siapa yang tulis, tidak jelas sumbernya dari mana, tapi mengatasnamakan ini dari Yesus. Maka Yesus nggak salah. Yang salah kalian Kristen, nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Nggak mungkin Yesus nggak tahu siapa nama Bapaknya. Pasti dia tahu. Nggak mungkin Yesus tidak memberitahukan kepada murid-muridnya nama Tuhan yang benar. Kecuali dia mau menyelewengkan ajaran. Yang nggak dikasih tahu siapa Tuhan yang benar tuh kalian. Kenapa? Kalian tidak punya pemberitahuan yang benar dari Yesus karena memang dokumentasi tentang informasi Yesus kepada muridnya pada waktu itu nggak ada lagi. Kenapa? Jadi kalau menurut aku Kak, Yesusnya jadi sama, tolak. semuanya sama. Hanya saja perbedaannya kalau Allah kami diperkenalkan Yesus, kalau Allah kakak diperkenalkan Muhammad, sama aja Kak, semua sama Kak. Ya udah Ada kalau bedanya. Oke, Kak. nggak sama. Saya Loh, nggak mau terima kenapa itu. Kakak ini? Kok maksa? Kok maksa? Sama lah, Anda enggak, bilang enggak. sama itu urusan Itu sama, Anda. Kak, sama, Kak, Saya nggak sama. mau bilang sama. Sorry. Saya mau bilang Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad sama secara esensi. Dengarkan baik-baik. Tapi Tuhan yang disembah Kristen dengan Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan diperkenalkan Nabi Muhammad dan disembah orang Islam beda. Nggak mau saya sama. Haram jadah, maaf. Menghina Allah ketika saya katakan sama. Karena Tuhan kami tidak berkelamin, tidak berdubur, tidak berkulit, tidak berbulu. Karena Tuhan Ya kami udah. tidak dilahirkan. Tuhan kami Ya udah, tidak berarti tiga beda dalam ya, Kak, satu, ya. satu Berarti dalam beda tiga. ya, Kak. Beda. Ya udah, beda. Berarti kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti kakak bilang beda. Oke, nggak apa-apa Kang. Berarti kita berbeda gitu aja Kak. Sangat Bang, itu bicara Yesus, ini Anda. Yesus itu bukan Anda bukan Yesus. Anda hanya mengaku-ngaku pengikut Yesus, padahal Anda bukan pengikut Yesus. Yesus kenal Tuhannya, Anda nggak kenal dengan Tuhannya Yesus. Anda sok kenal. Anda Oke. mengaku-ngaku bahwa Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus sama kan? Itu kan pengakuan Anda. Saya tanya sama Anda tadi, siapa nama Tuhannya Yesus? Nggak tahu. Apakah Yesus nggak tahu nama Tuhannya? Tahulah dia. Makanya saya bilang kalian ini sok tahu, kalian ini mendompleng Tuhannya Yesus. Sementara Ya udah, Yesus Kak, berkenalkan. gini aja, Kak. Kita sepakat Diam aja Kak. dulu. Tuhan kita sama kan Saya Kak? nggak- Tuhan kita sama kan? Sepakat kita kan? Sepakat. Saya enggak. Aduh, kakak gak sepakat Kok ya. aneh? Loh, Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus sama. Tuhan saya dengan Anda yang beda. Kenapa? Ya udah. Karena Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan saya adalah Allah. Yesus Tuhannya Allah. Yesus tidak pernah menuhankan dirinya. Anda nyembah Yesus. Kok sama? Beda lah. Nggak apa-apa. Aneh ini. Nggak apa-apa, nggak Memang apa-apa. nggak apa-apa. Namun menangis Anda nggak bisa Wah, nangis. Ngapa ya Jangan nangis, maksa Kak? ya. Makanya jangan memaksakan pendapat.
Anda menganggap Tuhan kita sama, silahkan, itu hak Anda. Tapi maaf, nggak mau saya disama-samain. Ya udah, Tuhan berarti yang begini ya, Kak, ya. diperkenalkan Yesus itu bukanlah Yesus, karena dia tidak menyembah dirinya sendiri. Lah Anda nyembah Yesus. Mana sih? Berarti begini ya Kak ya, berarti kata Yesus Allah yang benar itu adalah Bapaknya ya Kak ya. Berarti kita berbeda ya Kak ya. Allah. Beda Ya, lah. kita berbeda ya, Kak, ya. Bapak dengan saya beda. Saya Ya. dengan Yesus sama. Enggak, berbeda. Tadi Kakak bilang berbeda. Ya Ini udah, orang makasih, ini Kak. ngerti nggak sih? Saya tanya dulu. Kini bicara Yesus atau bicara Anda? Tadi Kakak bilang tadi Allah itu Saya berbeda. tanya, ini bicara tentang Anda atau bicara tentang Yesus? Ya, aku Kak izin aja lah Kak turun Kak. Nah, udah Saya kemana-mana tanya ini, Kak. apakah Anda adalah Yesus? Ya enggak lah Kak, masa aku Yesus? Ya sudah, kalau gitu kita sedang membahas Tuhan siapa? Tuhannya Yesus atau Tuhannya Anda? Tuhannya Yesus. Oke. Bukan Siap. Tuhannya Yesus, Bapaknya, Bapak Yesus, Bapak Yesus. Oke. Bapaknya itu kan Tuhanku. Arti kata Bapak itu kan sembahan. Kamu lihat dalam konteks perjanjian lama, Bapak itu bukan artinya dia adalah anak kandung Tuhan, tidak. Karena Tuhan dalam perjanjian lama itu menganalogikan hubungannya dengan umatnya seperti bapak dan anak, bukan berarti mereka bapak anak beneran. Israel kan juga anak Tuhan, anak sulung, bukan berarti Israel Tapi itu kalau adalah dibilang Tuhan. dia Bang Kak anak tunggal Aduh, Allah, dia ya kan ampun, dikatakan abang, anak tunggal Allah bang, Kak. kalau Anda nggak paham teologi Kristen nggak apa-apa, tapi jangan saya Anda ajarin yang keliru. Saya tanya lagi nih, nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus Anda tahu nggak? Allah Bapa, Bapaknya, Allah Bapa. Sejak kapan lah pula nama Tuhan Bapa? Saya tanya, nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus Anda tahu nggak? Allah, nggak tahu aku Kak. Kalau namanya aku nggak tahu aku namanya Kak. Nah, menurut Anda Yesus tahu nggak nama Tuhannya siapa? Nggak tahu aku Kak, nggak tahu aku. Yaudah, kalau Anda tidak tahu jangan banyak mengklaim. Dari tadi kan sudah saya batasi, saudara. Kalau tidak tahu jangan membuat klaim-klaim. Tanya saja. Jangan bilang Tuhan kita sama. Tuhan Anda Yesus, Tuhan saya Allah. Beda lah. Kalau yang sama itu Tuhannya Yesus dengan Tuhannya saya sama. Loh, Itu ada di Bible dari Anda. mana Kakak Loh, bilang sama Kak? baca Tadi- Bible Anda. Oke, baca Bible Anda. Nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus dalam Bible siapa? Allah. Dalam KBBI, Allah adalah Tuhannya umat Islam. Oke, baca oke. Bible-mu, Pak. Baca Oke. Bible-mu, Pak. Ini gimana ini Kristen-Kristen ini? Baca terjemahan kalian. Oke. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah atau Enggak, Bapa? kalau masalah Baca nama-nama kitab itu kalian. enggak apa itu Kak. Kalau masalah Bro, nama kan jangan bilang nggak masalah, nggak masalah. Itulah poin masalahnya. Kata Jangan Allah, bilang nggak kata masalah Yesus, masalah. Kata Yesus, Jangan inilah bilang Allah nggak yang masalah. benar satu-satunya. Iya. Siapa nama Allah yang benar dalam Bible? Satu-satunya kayak jangan Kakak Iya, hapus namanya siapa? satu-satunya. Siapa namanya? Namanya Yahweh. Coba tunjukkan dalam terjemahanmu dan dalam teks asli ada nama Tuhan Yahweh. Silakan. Aduh, kan udah aku bilang tadi sama Kakak kalau sejarah aku nggak pandai aku. Aduh. Kalau gitu jangan membuat klaim dari tadi orang ini loh. Abang ini lucu loh. Saya nggak tahu tapi buat juga klaim. Kalau nggak tahu banyak diam bang, banyak mendengar, jangan banyak bicara kalau nggak tahu. Artinya apa yang Anda ucapkan itu dari ketidaktahuan, namanya sok tahu. Berarti omongan Tuhan Yahweh itu sok tahu itu, tapi nggak tahu. Sejak kapan ada Tuhan namanya Yahweh? Sejak kapan pula ada Tuhan namanya Yahweh bang? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Ada-ada aja kalian ini. Makanya aku bilang kalau nggak tahu belajar dulu, nanti baru diskusi sama saya dua arah. Mending nanya, saya jawab. Tidak pernah ada Tuhan namanya Yahweh. Nggak ada. Kalau ada Tuhan yang namanya Yahweh dikenalkan Yesus, nungging saya. Jangan ngada-ngada lah. Kita ini udah dewasa. Janganlah kita tuh menyampaikan sesuatu yang kita nggak paham. Janganlah kita mengutip sesuatu yang kita belum baca. Apalagi kalau kita sudah akui saya nggak tahu. Tapi jangan banyak bicara kalau nggak tahu. Banyak mendengar biar tahu. Kalau nggak tahu jangan banyak bicara, banyak mendengar ya. Itu saya nggak merendahkan Anda, saya menghargai Anda kok. Tapi minimal jangan membuat klaim dari tadi ya. Ya nggak ada kata Yahweh sebagai Tuhan karena kata Yahweh bukan bahasa Ibrani. Yang bahasa Ibrani itu tidak ada kata Yahweh. Sampai detik ini Tetragrammaton itu pun
tidak bisa dipastikan itu nama Tuhan, melainkan itu adalah perwakilan nama Tuhan, karena Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Maka catatan-catatan mereka menggunakan kata Yod He Vav, dan itu bukanlah sebuah kalimat, tapi huruf-huruf yang terangkai. Ya, Yod He dan Vav, dan juga Yod He Vav. Bukan nama itu, bukan kalimat itu, bukan sebuah kata yang terjalin menjadi sebuah rekonstruksi bahasa yang bisa disebut. Makanya sampai detik ini Kristen aja bingung, apakah itu Jehovah, apakah itu Yahweh, apakah itu Cakwe. Sampai detik ini mereka aja sok-sokan, mereka yang mereka pula yang coba untuk memberikan nikutnya. Orang Ibrani aja nggak ada yang berani memberikan nikutnya. Kristen pula kadang-kadang bingung dengan Kristen ini, berani-beraninya mereka Yod He Vav, ada yang bilang Jehovah, padahal nikutnya nggak ada gitu loh. Nikutnya nggak ada. Mereka pula yang berikan nikut, padahal mereka nggak ngerti bahasa Ibrani gitu. Orang Ibrani aja nggak ada yang berani meletakkan nikutnya di situ. Orang Yahudi aja nggak berani meletakkan nikutnya. Kalian pula yang bilang Yahweh di situ. Yahweh itu nama apa itu Gini coba? aja kak, udah kak, gini aja kak. Berarti kita sepakat Allah yang kami sembah itu benar ya kak ya. Kita sepakat dulu kak. Anda tuh Allah yang punya kami rasa sembah malu nggak? benar, ya? Hah? Sejak kapan saya sepakati yang kalian sembah itu Allah yang benar? Tapi kata Yesus kak, kata Yesus. Aku kan iya, membaca tapi tadi. Aku Yesus membaca loh, betul, Kak. Anda salah karena Anda hanya mengklaim pengikut Yesus. Yesus bilang Tuhan itu Allah, Anda bilang Tuhan Anda adalah Yesus. Nggak ada urusannya Anda dengan Yesus. Anda ini kan hanya mengaku-ngaku pengikut Yesus. Anda itu penyembah dewa-dewa. Yesus penyembah Tuhan benar, paham nggak? Karena Yesus tahu nama Tuhannya, Anda nggak tahu nama Tuhan Anda. Kak, ngomong bentar. Kakak tadi mengatakan apa perbedaan Anda antara diizinkan penyembahan bicara. sama? Irma kasih Uni apa dek? Irma kasih Uni moderator dek. Sulit Uni kalau menghandle mereka nggak ini. Saya belum izinkan Anda bicara. Saya mau bicara dengan si Kristen dulu. Kristen, jangan mentang-mentang Anda ngaku pengikut Yesus terus Anda betul-betul mengikuti Yesus. Buktinya apa? Yesus bilang Tuhannya siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Yesus. Sama nggak itu? Kau aja beda agama dengan Yesus. Saya tanya sama kamu dulu. Yesus kenal nggak nama Tuhannya? Jujur. Enggak, maksud aku gini kak. Biar Ya, aku turun. Aku Anda mau tahu, turun ini loh. saya Aku- tanya, Yesus Gini, kenal gini, nggak Kak. nama Tuhannya? Kalau Saya aku tanya. debat sama kakak, aku pasti kalah. Aku debat sama Makanya kakak jangan pasti kalah. debat kau. Kan ku tanya, Aku ketika pasti kau kalah. membuat sebuah klaim, kalau kau Tuhanmu dan Tuhannya Yesus sama nggak? Sama. Iya, masukku begini Oke. tadi kak. Nama Maksud Tuhannya saya, Yesus Kak. siapa? Jangan dulu kemana-mana. Jawab Maksud saya, pertanyaan saya. Kita Berarti fokus Allah di yang pada kami sembah itu benar ya kak? Karena Yesus Salah, mengatakan. sesat, Loh, kau sesat. Kan itu kan. Yesus mengatakan Tidak, seperti salah. itu kak. Yesus Sembahannya mengatakan, Yesus inilah, benar. Inilah Sembahan kau satu-satunya beda. Allah yang benar. Berarti ada Allah Iya, yang salah. Tuhannya Yesus benar, Tuhan kau yang salah. Nah, kan, Tuhannya Kak. Yesus Allah, Tuhan kau Yesus. Sekarang gini aja kakak buka aja di Matius Diam dulu 28 ayat lah. 19. Diam dulu kau, aku belum selesai dengan kau. Saya tanya denganmu, Kristen. Udah sama Tuhannya aja Yesus dalam terjemahanmu siapa? Tuhan kita sama, Tuhan kita sama kak. Udah kita Kok deal, maksa kita ini orang? damai. Aneh, Kristen ini kok nggak jijik aku nyamain. Mau aku Tuhanku berkelamin. Enak aja kau nyamain Tuhan kau. Ya Ini udahlah, orang ya ini udahlah. memang maksa ini ya. Ya udah, aku Pertama, kalah, Kak. Saya nggak terima kalau Aku Kristen kalah, aku menyamakan kalah. Tuhannya dengan Allah. Kenapa? Allah bukan makhluk hina, terkutuk. Tuhan Oke, aku kalah, terkutuk, Kak. Dek. Tuhan kami tidak pernah terkutuk. Enak aja Itu kan perkataan nyamain kakak. Tuhannya. Bukan langsung Tuhan yang itu bukan Tuhan langsung yang mengatakan seperti itu. Oke, Bang. kau baca Galatia Bang, halo, pasal 3 ayat 13. Diam, Halo, Bang. Kristen, Kakak buka juga. diam. Tunggu. Nah, Irma Kakak turunkan ini satu Halo, Kakak baca Kristen juga. inilah. Matius surat Halo, Bang. Kristen kau turun, Kristen kau 19. turun, udah. Irma, Udah, Irma, bang, tolong deh, kalau mau turunkan si diskusi Kristen bang, ini deh. pelan-pelan aja bang, pelan-pelan aja diskusi sama kakak ini bang. Oke bang, aku turun dulu ya kak. Aku Ya dulu, turun Kak. aja Kristen, turun aja. Kebanyakan dari tadi. Yang ku bilang turun kau Kristen, yang jari naik lagi jari. Kita naik lagi jari. Ya. Jari naik lagi jari. Jari naik lagi ya. Jari naik lagi. Kristen, jangan kalian itu menyamakan Allah dengan Tuhan kalian. Kami tidak sudi. Itu penistaan terhadap Allah. Tuhan kami tidak mati terkutuk. Tuhan kami bukan manusia yang dilahirkan. Tuhan kami tidak terpecah menjadi tiga, entah unsur entah pribadi. Tidak. Ya. Dengarkan baik-baik ya. Bapa dalam kaidah bahasa, dalam kaidah pemahaman orang Ibrani itu adalah sembahan. Bukan berarti Tuhan lu bapak-bapak, Anan, kecuali kau imani Tuhan kau bapak-bapak berkumis, baru beda Tuhan kita. Ya.
Tidak ada satupun kami umat Islam mau dan sudi Tuhannya disama-samain sama Kristen. Haram jadah, najis. Najis aku. Nggak mau aku Tuhanku berkelamin. Apalagi dicium pesundal, nggak mau aku. Apalagi Tuhan terkutuk. Najis sekali Tuhan terkutuk. Nauzubillah min zalik, Tuhan terkutuk. Janganlah. Hargai aja lah keyakinan kami yang tidak mau menyamakan Tuhan kami dengan kalian. Tuhan kalian orang, Tuhan kami Tuhan. Beda kita Tuhan kita ya. Tuhan kami adalah Tuhan. Tuhan kalian ada terdiri dari 3. Yang satu Tuhan ke orang-orangan, yang satu Tuhan ke merpati-merpatian, yang satu roh. Beda kita. Kami Tuhan kami orang, Tuhan kami orang. Tuhan kami Tuhan, Tuhan kalian orang. 3 macam lagi, ada yang orang, ada yang merpati, ada yang roh. Janganlah sama-samakan. Ya. Kami tidak masalah kalian menyembah Tuhan yang orang, itu hak kalian, tapi jangan samakan. Najis, nggak mau. Haram jadah, rendah, nista, hina, nggak mau kami. Tapi Tuhan kami sama dengan Yesus. Tuhan kami sama, sembahan kami dan sembahan Yesus sama. Yesus sama-sama menyembah Tuhan yang transenden dengan kami, sama. Kalau Kristen Tuhannya 3. Ada yang roh, ada yang orang, ada yang merpati. Taulah katanya satu, entah apanya yang satu. Giliran ditanya, apanya yang satu? Mencret. Hakikatnya katanya. Pas ditanya dikonfirmasi, hakikat Yesus manusia bukan? Iya. Hakikat Bapa manusia bukan? Bukan. Katanya satu hakikat. Jangan bertele-tele sama kami umat Islam. Capek kami ya. Kami ingin kalian itu berpikir, merenung dan juga jujur. Yesus itu tidak kenal Kristen. Kalian ngaku-ngaku sok kenal dengan Yesus. Begitu. Ya, kalau si Anan ini Tuhannya bapak-bapak. Ya, karena apa? Karena dia berpatokan kepada Matius, Markus, Lukas gitu. Ya silakan, yang Kristen kalau mau naik silakan ya. Irma ini sebentar lagi ya Dek ya. Tante Mika kalau mau nemenin Irma silakan. Aku mau istirahat. Kristen sok kenal Yesus, betul, sok kenal banget sama Yesus. Padahal Yesus nggak kenal kalian. Gitu ya, kami nggak masalah. Kalian menyamakan Tuhan kalian dengan kami, asal kami nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kami tahu, kami harus luruskan. Kami nggak terima Allah disamakan dengan manusia. Kami nggak terima Allah disamakan sama roh merpati. Kami nggak terima Allah disamakan dengan roh melayang-layang di atas air. Itu penistaan terhadap Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu kalam isme, masa Tuhan beragama. Makanya beda Burifa. Allah Burifa itu Muhammad. Nah inilah perspektif. Ginilah aku bilang, kayaknya kau udah mulai malu menyembah manusia sampai-sampai kau tuduh aku nyembah Nabi Muhammad. Aku jangankan nyembah manusia loh, nyembah roh aja aku nggak sudi. Aku lebih baik jadi ateis kalau aku harus nyembah makhluk. Kenapa? Bingung aku nanti nyembah makhluk. Disembah roh nanti, datang roh gentayangan. Bingung aku bedakan ini Tuhan atau roh hantu. Ya, nggak mau aku bodoh. Kalau ku sembah manusia, datang rambut panjang, nanti ku bilang itu Yesus, ku ciumin dia, ternyata laki-laki biawak yang mirip Yesus. Takut aku. Mana mau aku nyembah makhluk, nyembah burung merpati, tahu-tahu ternyata itu jin yang jadi merpati, menyamar. Ku bilang Tuhan, nggak mau aku nggak bodoh gitu. Kalau aku harus terpaksa nyembah makhluk pun aku milih-milih. Ngapain aku nyembah Yesus? Mending aku nyembah David Beckham atau Ronaldo kaya raya lagi, bisa aku minta duitnya, ya kan? Minimal mending lah kalau kalian, aku ya jadi orang yang mikir aku nih. Kalau sempat aku terpaksa kali harus nyembah orang, ya kan? Aku pun harus milih lah yang kaya, bisa aku minta duitnya. Minimal aku bahagia hidup di dunia kaya Tuhanku. Ini nyembah Tuhan udahlah miskin, aku mau pikir lah. Nih, nggak gini aku, ya. Makin banyak murtadin. Siapa murtadin? Sandi Permana, ada mati dia. Makin banyak murtadin katanya, hayalan saja. Lina Silina aja yang tadinya dibaptis sama Edis katanya nyesel dia. Lebih menyembah Nabi cabul. Kalian tuh Nabi kalian yang cabul. Nabi dalam kitab Kristen cabul semua. Itu pun perintah Tuhan. Contoh Nabi Hosea. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan bersundal. Hosea pasal 1 nomor 2 cabul. Nabi kalian Kristen.
Nabi kalian Daud dalam kitab kalian digambarkan ngambil bini orang. Kalian bilang dia bukan nabi tapi raja Israel. Di kitab Kisah Para Rasul dia nabi. Nabi kalian Yesaya telanjang bulat tegel-gel burungnya 3 tahun. Tuhan kalian yang suruh cabul, eksibisionisme. Tuhan kau yang juga nabi telanjang bulat di depan publik. Cabul nggak itu? Cabul kalau sekarang. Coba kalian telanjang depan publik, rencanakan ketelanjangan kalian kalau nggak ditangkap kalian sama hansip. Coba kalian telanjang bulat jalan-jalan, kalau nggak ditangkap sama orang kalian di Satpol PP-in kalian. Jadi betul, nabi-nabi yang cabul hanya ada di kitab Kristen. Kenapa? Itu perintah Tuhan. Contoh, Yesaya 20 nomor 3, telanjang bulat 3 tahun. Hosea pasal 1 nomor 2, bersundal memperanakan anak-anak sundal. Bahkan nenek moyang Yesus yang bukan nabi itu pun cabul semua rata-rata. Contohnya siapa? Yehuda. Yehuda itu skidi papap hobah-hobah endeskai dengan menantu, baru keluar nenek moyang Yesus. Dan juga nenek moyang Yesus itu ada yang pelacur, siapa? Rahab. Rata-rata nenek moyang Yesus yang pesundal dan juga orang-orang pejina rata-rata. Nabi-nabi di Islam gak ada yang cabul, karena nabi-nabi di Islam semua maksum, terjaga. Jangankan nabi kalian, Tuhan kalian pun cabul. Dalam Nahum pasal 3 nomor 5, Tuhan kalian buka celana dalam orang. Tuhan kalian membuat sebuah acara prostitusi offline dengan mengambil bini orang, dipapap sama anaknya depan publik. Tuhan kalian itu yang lakukan itu. Ya, jadi kalau kita bicara cabul, justru kecabulan itu adanya dalam iman kalian. Tuhan kalian ngambil upeti perawan. Bilangan pasal 31 15 sampai 25. Bahkan Tuhan kalian memerintahkan untuk perawan jangan dibun-bun. Tak giliran yang udah mekar lobangnya baru dibun-bun. Anak kecil dibun-bun, laki-laki dibun-bun. Tapi kalau perawan ambil bagimu, bagi 3 sama Tuhan. Bilangan pasal 31 itu baru cabul. Bukan cuma cabul, kejam lagi. Jadi apa yang mau kalian, apa yang kalian tuduhkan di dalam agama kami, semuanya ada di agama kalian. Kok ngarang? Kau bilang itu Bible itu ngarang. Kau baca 1 Samuel, kau baca 2 Samuel pasal 1 nomor 13 15 tuh. Tuhan mengambil istri-istri Daud, diberikan kepada Absalom untuk disekidi papap hoba-hoba on the sky di siang bolong, karena Daud dihukum karena bersundal. Tuhan kau menghukum Daud dengan cara mengambil bininya untuk diehe-ehe depan publik. Itu kan sama saja kayak mengadakan acara bokep berjamaah, bokep offline. Tuhan kalian lah itu. Karena kau telah mengambil istri orang terang-terangan, aku akan mengambil istrimu dan memberikannya terang-terangan di depan orang. Dia akan menidurinya. Tahu-tahu Absalom yang menikmati mamak-mamaknya, mamak tirinya. Gitu loh Bang Laya. Bang Laya baca Bible dengan baik dan benar. Satu-satunya Tuhan yang terang-terangan ngambil bini orang itu cuma di Bible. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Gitu. Inilah baca Alkitab, gak ada roh Tuhan. Kau yang ngakunya punya roh Tuhan aja kau gak ngerti bahasa Indonesia. Ngapain ngaku punya roh Tuhan bahasa Indonesia aja kau gak ngerti? Anan. Inilah si anehnya baca Bible gak punya roh Tuhan. Daripada kalian ngakunya punya roh Tuhan, yang satu berserak bilang Yesus punya Tuhan, Yesus punya roh Tuhan. Yang satu bilang kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Mikana punya roh Tuhan. Siapa yang punya roh Tuhan di antara apologet kau? Anan, kau aja yang punya roh Tuhan. Kau aja. Kau lebih hebat daripada si Edis, daripada Mikana sama RK. Kalian aja Kristen ngaku punya roh Tuhan aja berserak harus konsili. Masa roh Tuhan harus konsili pula? Yang ngakunya punya roh Tuhan dalam dirinya aja harus konsili menentukan Yesus Tuhan atau bukan. Ada-ada aja kau. Ngapain ngaku-ngaku punya roh Tuhan, bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Antara mati dan kekal aja nggak bisa bedain. Antara Tuhan dengan tuman dengan siluman aja nggak bisa bedain. Ngapain kau ngaku-ngaku punya roh Tuhan? Aku punya roh Tuhan dalam diriku, tapi pas ditanya bahasa Indonesia nggak ngerti. Ngapain? Ngaku-ngaku kau punya roh Tuhan. Tuhannya nggak sudi ada dalam badan kau, busuk. Kau makan babi. Ada pula Tuhan mau masuk ke dalam diri kau, Anan. Kata jangankan masuk ke dalam diri kau, Anan. Ya Tuhan masuk ke dunia ini aja nggak layak, nggak pantas, nggak patut. Tai semua isinya di dunia ini. Tiba-tiba kau bilang Tuhan masuk ke dalam diri kau. Kayak pantas kali kau dimasuki Tuhan. Kayak suci kali badanmu itu. Kau aja makan babi. Jangan mencampur adukkan yang kudus dengan babi dan anjing. Kau makan babi terus Tuhan masuk dalam diri kau gitu. Kau campurkanlah anjing dengan Tuhan. Wah parah kali kau Anan. Inilah orang Kristen.
Kata Bible-nya, jangan mencampurkan benda kudus, jangan memberikan barang yang kudus kepada mulut anjing dan babi. Kristen dimasukkannya anjing babi ke mulutnya. Lalu dia bilang, dalam diriku ada Tuhan. Bercampurlah anjing dan babi dengan roh kudus dan Tuhan dalam badan kalian gitu. Penghinaan kali kalian ini loh. Ngaku-ngaku dia punya roh Tuhan dalam dirinya, padahal dia pemakan babi dan anjing. Yang ada hal kalian nih. Kami nggak perlu ngaku-ngaku ada roh Tuhan dalam diri kami, karena kami ini ada roh diri kami sendiri. Kalau kami salah, berarti roh kami yang salah. Kristen ngaku-ngaku roh Tuhan dalam dirinya, giliran salah ngomong berarti Tuhan kau yang salah. Oh bukan juga, itu Tuhan kami lagi pergi ya. Kalau kau lagi menghujat, itu Tuhannya lagi pergi. Kalau kau lagi dianggap benar, itu Tuhannya lagi ada. Kau pikir apa kami? Kau pikir apa kami? Kenapa panas sama Kristen? Mana ada aku panas sama Kristen? Aku cuma panas dengan kebodohan kalian, bukan dengan Kristen. Apa pula kau masuk neraka, apa urusannya sama aku? Kristen nyembah kalian nyembah dubur pun nggak apa-apa. Kalian sembah itu dubur, ada lubang mataharinya, itu nggak ada urusan sama kami. Kau nyembah hantu pun gak ada urusannya sama aku. Aku cuman panas dengan kebodohan kalian. Kenapa? Anak-anak bangsa itu akan beredar di sekeliling kalian. Takut aku mereka ikut bodoh ke kalian. Makanya aku agak panas aku. Kayak gini lah anak bangsa. Pantas lah bangsa kita nih gak naik-naik nih. Oten sikit aja bikin rusak negara kita gitu loh. Nah masih 6% rusak negara kita. Karena kebodohan mengatakan kekal itu adalah mati, Tuhan itu adalah manusia. Apa nggak botol itu namanya? Jangan-jangan nggak bisa kau bedakan laki dan perempuan. Nanti kau sodok aja yang laki-laki. Kenapa kau sodok laki-laki? Karena laki-laki adalah perempuan. Kok begitu? Ya karena firman adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia. Udah deh kalian nih. Udah cukup ya, Anan ya, jangan nangis Anan ya. Makanya Nan, jangan jadi Kristen kalau nggak mau pikul salib ya. Jadi Kristen itu memang harus layak dihina, karena memang apa? Yesus yang ngajarin pikul salib, berdoalah padaku katanya. Ya Bapak, ampunilah Unirifa nggak tahu yang dia buat, padahal udah bonyok hatinya, perasaannya dari tadi. Dibilangnya pula aku nggak tahu dengan apa yang aku buat. Ada-ada aja lah kalian ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Irma, monitor Irma, Uni izin dek. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.